Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang mengira bahwa sihir itu adalah suatu perbuatan atau ilmu yang dalam prakteknya menggunakan kekuatan gaib. Para penyihir itu bekerja sama dan berkolaborasi sehingga para penyihir itu mampu memanfaatkan kekuatan dari jin atau yang biasa kita sebut dengan praktek supranatural. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah benar-benar ada manusia yang mampu bekerja sama memerintahkan jin atau menggunakan kekuatan jin dan jin itu pun mau membantu dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh para penyihir-penyihir itu. Misalnya dalam praktek ilmu santet, perdukunan, pesugihan, dan lain-lain sebagainya. Nah, faktanya adalah dari zaman dahulu sampai dengan zaman modern sekarang ini, bahkan sampai dengan zaman yang akan datang, maka tidak ada seorang pun manusia biasa selain Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul jelas itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika manusia biasa yang bukan Nabi dan Rasul, tidak ada yang benar-benar mampu menggunakan kekuatan gaib, yaitu kekuatan dari jin. Dan jin pun juga tidak akan terlibat, tidak akan membantu bekerja sama membantu manusia atau para penyihir-penyihir itu. Tetapi kalau kita tidak percaya dengan sihir, nanti kita dikatakan tidak percaya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran banyak sekali membahas tentang ilmu-ilmu sihir. Jadi, di dalam Al-Quran itu memang ada ilmu-ilmu sihir. Tetapi bukan ilmu sihir yang seperti kita pahami saat ini, yaitu ilmu sihir yang menggunakan kekuatan gaib dan bantuan dari jin. Nah, itu yang perlu kita pahami dan perlu kita luruskan. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas suatu peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Musa, yaitu ketika para penyihir-penyihir Fir'aun itu melemparkan tali dan tongkatnya di hadapan Nabi Musa dan juga di hadapan Fir'aun dan di hadapan orang banyak pada waktu itu. Nah, apakah tali dan tongkat para penyihir Fir'aun itu benar-benar berubah menjadi ular? Nah, apa yang terjadi sebenarnya pada waktu itu dan apa pula yang sebenarnya dilakukan oleh para penyihir-penyihir Fir'aun itu? Apakah mereka benar-benar merubah tali dan tongkat mereka menjadi ular? Nah, di dalam ayat Al-Quran kita akan bahas, mencoba memahami dan mentadabburi ayat-ayat yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Di antaranya adalah surat Al-A'raf dan surah-surah lainnya. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, di dalam Al-Quran ada beberapa surah yang menceritakan kisah tentang penyihir Fir'aun itu. Di antaranya adalah surah Al-A'raf ayat 115 sampai dengan 117, kemudian surat Toha ayat 20 sampai 69, dan surat Asy-Syu'ara ayat 41 sampai 45, dan surah Yunus ayat 79 sampai dengan 82. Oke, yang pertama kita lihat surah Al-A'raf ayat 115 sampai dengan 117. Nah, yang pertama kita lihat surah Al-A'raf mulai dari ayat 115. Nah, di sini kita buka situs dari Quran.com. Nah, pada ayat 115 di sini disebutkan bahwa qalu ya Musa, berkatalah para penyihir-penyihir Fir'aun itu kepada Nabi Musa, imma antulkiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Kita lihat terjemahannya, mereka para penyihir itu berkata, wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan terlebih dahulu atau kami yang melemparkan? Jadi para penyihir Fir'aun itu menawarkan kepada Nabi Musa, apakah engkau Nabi Musa dahulu atau kami yang lebih dahulu? Kemudian dijawab pada ayat berikutnya. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin nazim. Lalu Nabi Musa menjawab, qala alqu, lemparkanlah terlebih dahulu. Falamma alqu saharu a'yunan nas, maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata banyak orang dan menjadikan orang banyak itu takut. Nah, pada ayat ini yang mereka lakukan para penyihir-penyihir Fir'aun itu bukanlah menyihir seutas tali atau tongkat-tongkat itu menjadi ular.
Tapi apa yang mereka lakukan adalah saharu a'yunan nas, yaitu mereka itu menyihir mata banyak orang. Kemudian dari terjemahan lain dari tafsirweb.com, di situ yang mereka lakukan adalah mereka menyulap, ini dia. Mereka menyulap mata orang. Jadi yang mereka lakukan tuh hanya menyulap mata. Kemudian dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat. Jadi dalam ayat ini sudah jelas bahwa yang dilakukan oleh para penyihir-penyihir Fir'aun itu bukanlah mengubah sebuah objek, dalam hal ini tali atau tongkat, menjadi ular. Tetapi yang mereka lakukan hanya menyihir mata banyak orang. Nah, apakah ilmu menyihir mata orang itu masih ada sampai sekarang? Ya, jawabannya mungkin para pesulap-pesulap itu tahu jawabannya, ilmu apa yang digunakan. Dan ilmu itu masih ada sampai sekarang. Oke, kemudian kita lihat ayat berikutnya. Wa auhayna ila Musa, dan kami, kata Allah, mewahyukan kepada Musa, an alqi asok, untuk melempar tongkat. Fa iza hiya talqafu ma yafikun. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Nah, sekali lagi Allah menjelaskan bahwa yang mereka lakukan hanya sebuah kepalsuan. Jadi tongkat Nabi Musa itu setelah dilemparkan, yang kita ketahui itu berubah menjadi ular yang sangat besar dan menelan habis kepalsuan-kepalsuan yang dibuat oleh para penyihir Fir'aun. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Maka terbuktilah kebenaran dan segala yang mereka kerjakan itu jadi sia-sia. Maka akhirnya qalu amanna birabbil alamin. Mereka para penyihir-penyihir Fir'aun itu berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. Siapa itu? Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhannya Musa dan Harun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat surat Toha dimulai dari ayat 65. Kita langsung baca terjemahannya. Setelah mereka berkumpul, mereka berkata, hai Musa, pilihlah, apakah kamu yang melempar terlebih dahulu, atau kamikah orang-orang yang mula-mula melemparkan? Ya, ini sama dengan ayat yang tadi, surah Al-A'raf. Kemudian ayat berikutnya, qala bal alqu. Musa berkata, silahkan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka itu terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa terbayang. Jadi Musa itu hanya terbayang seakan-akan bahwa tongkat itu merayap. Jadi seperti ular merayap. Jadi hanya terbayang. Jadi bukan betul-betul tali dan tongkat itu yang berubah menjadi ular. Hanya bayangan Nabi Musa yang terbayang oleh dia, tali-tali itu dan tongkat-tongkat itu merayap cepat. Ya, seperti ular. Nah, itulah yang dilakukan oleh para penyihir Fir'aun itu. Kemudian ayat berikutnya, maka Musa merasa takut dalam hatinya. Jadi Musa pada waktu itu juga merasa takut di dalam hatinya karena perbuatan-perbuatan sihir tersebut. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, faqulna la takhaf innaka antal a'la. Kami, kata Allah, berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Engkaulah Musa yang akan menang. Kemudian, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, kata Allah, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu hanyalah tipu daya, adalah tipu daya tukang sihir belaka. Jadi sekali lagi kami jelaskan bahwa itu hanya tipu daya, bukan sebenar-benarnya terjadi, hanya tipu daya. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Kemudian ada juga beberapa surah yang menjelaskan tentang peristiwa ini, tapi intinya sama saja dengan surah Al-A'raf dan juga surat Toha ini. Oke, tadi kita sudah menjelaskan tentang ayat-ayat
yang membahas tentang peristiwa kejadian antara Nabi Musa dan para penyihir-penyihir Fir'aun. Yang mana sebenarnya para penyihir Fir'aun itu hanya melakukan sebuah trik mengelabui pandangan mata Nabi Musa dan orang-orang yang ada di sekitar pada waktu itu. Jadi tidak benar-benar merubah tali dan tongkat itu menjadi ular. Nah, pada akhirnya yang terjadi adalah para penyihir-penyihir Fir'aun itu akhirnya tersungkur sujud dan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Nah, apa yang sebenarnya membuat mereka itu, para penyihir-penyihir Fir'aun itu beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun? Jadi di antara para penyihir-penyihir itu yang tahu apa yang mereka kerjakan itu ya di antara sesama mereka. Jadi di antara para penyihir itu, mereka tahu sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah sebuah trik, mengelabui pandangan manusia. Itu yang mereka lakukan dan para penyihir tahu akan hal tersebut. Nah, tetapi mereka sangat terkejut ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menelan habis apa yang mereka lemparkan. Dan para penyihir-penyihir itu tahu bahwa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah sebuah keajaiban, benar-benar keajaiban, mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Itu bukan trik, itu bukan mengelabui pandangan, itu benar-benar terjadi. Dan tidak mungkin manusia biasa bisa melakukan itu. Nah, itulah akhirnya yang membuat para penyihir-penyihir itu beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Baiklah, demikian video kita pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas juga ayat-ayat lain tentang sihir ini pada video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.